Pemirsa, saat ini Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil pemilu serentak tahun 2024. Kita akan bergabung dengan siaran langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Proses pemilihannya betul disaksikan oleh 4 partai yang menjadi perwakilan partai. Ya. Tapi terakhirnya dalam proses perubahan angka yang ditemukan ada masalah, yang menyaksikan untuk perubahan itu hanya satu. Itu saja sudah mulai janggal. Habis itu perubahannya ini bukan menurun, bukan bertambah. Yang saksikan itu hanya satu. Yang menjamin bahwasanya perubahan itu memang terjadi di sana gimana? Kalau hanya berdasarkan pleno hasil terakhir itu kan bisa ditambah, Pak. Itu loh maksud saya. Human error kok. Itu berarti prosesnya bisa dilakukan secara manual karena bukan sistem yang salah baca. Kan begitu. Ini mohon dijelaskan itu yang detail, jangan memutar-mutar. Ini penambahannya lumayan loh. Kami tambahkan juga izin Pak. Jadi kalau proses yang DPK tadi juga tidak serta-merta kita langsung terima juga Pak. Ya, mereka pun harus kita mintakan bukti identitas diri. Minimal ada paspornya, IKTP atau SPLP. Jadi tidak boleh dalam misalnya kita sebut kosongan. Ya, nah tapi di sini para WNI yang undocumented tadi, undocumented itu maksudnya untuk ke pemerintah Saudinya Pak, kan mereka harus ada izin kerja, ada kayak semacam permanent residence-nya. Nah itu mereka yang tidak punya. Tapi kalau dari sisi ke WNI-nya mereka punya. Nah kalau katakanlah kita berasumsi bahwa mereka semua setelah memilih ini akan pulang ke Indonesia, kami bisa katakan kecil kemungkinan itu Pak. Karena apa? Karena mereka undocumented. Sekali pulang, itu mereka nggak akan bisa kembali lagi. Langsung jawab aja yang masalah persoalan. Berapa angkanya yang hasil dari KJRI yang undocumented tadi? Karena kita bicara angka Pak. Ya. Angka partisipasinya. Dibilang mayoritasnya berapa? Lebih banyak nggak dari jumlah DPT yang ada? Kan begitu. Kalau dibilang mayoritas berarti jumlah DPT yang tercatat 54488 berarti dia bisa diangkat di atas 54488 ini. Ini gede loh. Sangat mungkin Pak, sangat mungkin. Tapi kami tentu saja bicara angka karena kalian konfirmasi tadi. Ya. Jadi mengkonfirmasi bahwasanya DPK itu adalah para undocumented tadi, para TKI yang undocumented tadi berada di Jeddah. Itu mayoritas. Angkanya berapa menurut laporan KJRI di sana? Kan itu tidak ada. Tidak ada angka pasti. Jangan sebut mayoritas. Berarti akan potensi pengelambungan bertambahnya suara dan dalam tanda kutip ya, kalau tidak bisa diinventarisir satu-satu, siapa yang menjamin bahwa itu tidak akan mungkin kalau mereka setelah memilih sana pulang ke Indonesia dan memilih lagi? Karena tidak ada dasar angkanya. Ya. Dan apakah undocumented ini adalah pekerja di sana yang tidak berani untuk tidak berani untuk mendaftarkan diri, ataukah mereka memang orang yang sengaja berangkat sana untuk memilih, begitu loh. Ini politik loh, proses politik jangan disederhanakan seperti itu. Tapi seolah-olah, tapi gambaran dari penjelasannya ini adalah masalah yang kecil, masalah yang biasa terjadi. Berarti tidak ada perbaikan dong. Menjawab dengan biasa terjadi itu berarti tidak ada perbaikan, Mas. Ya. Jadi tolong dijawab itu pakai angka. Kalau memang betul sudah berkonsultasi dengan KJRI di sana terkait persoalan ini. Ketika tidak pakai angka itu adalah ngawang-ngawang. Saya juga bisa ngarang cerita begitu loh. Saya tambahkan Pak ya. Kami memang tidak memiliki data resmi dari Mas. Baik. Saya runtut dulu ya, ketika menyusun daftar pemilih sampai DPT, itu datanya dari mana DP4-nya? Data penduduk potensial pemilih dari mana? Ya, secara kronologisnya dari DP4-nya mana dijawab aja Mas, dari mana? Dari KPU. Dari KPU ya, KPU dapatnya dari Kemenlu ya. Berarti itulah data warga negara kita yang tercatat oleh kantor perwakilan kita di Saudi Arabia, terutama Jeddah. Yang berikutnya,
DP4 itu kan kemudian disampaikan oleh KPU kepada PPLN Jeddah, betul ya? Betul, Dan kemudian dilakukan pemutakhiran. betul. Nah, pemutakhirannya ini pertanyaannya di lapangan ya, yang coklit atau pencocokan penelitian atau verifikasi faktual nama-nama tersebut apakah dilakukan? Dilakukan. Dilakukan ya, dan ketemu orangnya ya. Sebagian besar. Jangan mau sebagian besar, Mas. Saya tanya, Ya. yang angka 54.488 itu ketemu orangnya enggak? Tidak semua, Pak, karena sebagian itu tidak ada kontaknya. Terus untuk memastikan nama-nama itu ada di situ Gimana dan caranya? sebentar Pak, biar saya tuntun aja Pak ini. Nah kalau kemudian ini nggak yakin, nggak ada kontaknya, kenapa dipertahankan di DPT? Apa alasannya? Baik. Sebagian yang ada kontak, kami kontak di proses pemutakhiran data coklit. Sebagian lagi memang waktu itu kami konsultasikan juga kepada KPU apakah ini tetap kita pertahankan atau kita delete. Oke, kalau yang tidak bisa dikontak itu apakah karena orangnya dibatasi oleh misalkan yang pekerja-pekerja domestik itu dibatasi oleh majikannya sehingga nggak bisa ketemu langsung, apakah begitu? Betul. Oke. Jadi karena pekerja-pekerja domestik itu ada keterbatasan untuk komunikasi dengan pihak luar ya, betul ya? Betul. Yang berikutnya, daftar pemilih khusus itu kan pada dasarnya adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum masuk atau belum didaftar dalam DPT, betul ya? Betul ya? Nah kemudian ketika saudara-saudara PPLN Jeddah menerima warga negara Indonesia untuk kemudian dimasukkan ke daftar pemilih khusus itu, apakah sudah melalui proses cross-check melalui cek DPT online untuk memastikan bahwa nama-nama itu tidak ada di dalam DPT? Betul. Betul ya? Ya. Di dalam DPT Indonesia pun memang tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Kemudian di DPT PPLN lain juga nggak ada ya? Tidak ada. Karena membandingkannya dengan DPT di PPLN yang lain dan juga dengan DPT di dalam negeri. Nah, yang berikutnya yang pemilih pindah milih. Itu sebelum pindah milih, misalkan dari satu TPS ke TPS yang lain, atau dari satu KSK ke TPS atau dari satu TPS ke KSK, ini juga pertanyaan saya dilakukan cek DPT online dulu. Betul. Dilakukan dulu ya. Ya. Semula terdaftar di misalkan TPS 1, lalu kemudian merasa TPS rumahnya lebih dekat ke TPS 3, lalu geser. Dicek dulu. Ya, ngeceknya ketika dia pindah milih itu. Datang ke TPS ya. Ya. Dan kemudian bisa termonitor bahwa yang bersangkutan begitu hadir di TPS 3, maka kemudian teman-teman PPLN Jeddah sudah membuat sistem untuk mengendalikan supaya dia tidak hadir lagi di TPS yang lain. Mohon Gitu. maaf pimpinan, ini nggak logis pimpinan karena begini. Tadi disampaikan yang DPK itu tidak ada, setelah dicek di DPT Indonesia pun tidak ada. Artinya ada masyarakat kita, warga negara kita yang tidak tercatat atau gelap begitu loh. Jangan-jangan mereka ini tidak punya kewarganegaraan begitu sampai kemudian di DPT di Indonesia pun tidak ada. Katakanlah oke, misalnya dia secara ilegal masuk ke Arab Saudi begitu. Tetapi di kampungnya di situ di Jawa Tengah apa di Jawa Timur, data terakhir pada saat sebelum dia pergi ke Arab Saudi kan pasti ada tercatat begitu. Artinya di DPT Indonesia dia sudah dicoret begitu. Nah ini pertanyaannya bagaimana kita bisa memastikan seperti ini? Ini kan makhluk gaib semua ini berarti. Ini kan sudah nggak masuk akal ini pimpinan. Baik. Ada ribuan warga negara kita yang tidak tercatat di catatan kewarganegaraan bahkan di tanah kelahirannya sendiri berarti. Baik, Gitu loh. Terima kasih Mas. Jadi ini semula kan sekali lagi ya saya mulai dari DP4. Jadi kalau DP4 ini kan yang menyediakan pemerintah. Nah keberadaan warga negara kita di dalam negeri atau di luar negeri, terutama yang di luar negeri yang tahu persis kan data ini dari pemerintah. Atau begini saja, sekarang bisa nggak ada daftar hadirnya tidak ditampilkan saja, kita uji petik saja beberapa misalnya. Kita cek di DPT online begitu. Saya jelaskan dulu karena ini kan dalam pandangan kami di KPU ya bahwa ini ini adalah bagaimana cara kemudian kita memberikan jaminan warga negara kita menggunakan hak pilih. Maka kemudian pemilih yang ada di DPT ini jelas kan namanya ada. Kalau DPTB kan jelas ada di DPT.
maka warga negara yang tidak ada DPT masuk DPK, ini yang nanti kita sampaikan kepada pemerintah dalam ini Kemenlu, bahwa ini ada warga yang sebelum warga Indonesia, dokumen sebagai kewarganegaraan juga ada, tetapi di dalam pendataan atau pendokumentasian warga negara kita yang ada di luar negeri tidak ada, supaya kemudian menjadi jaminan lah perlindungan warga negara kita di luar negeri oleh pemerintah. Karena memang situasi kayak begini tidak hanya di Jeddah, di beberapa tempat, apalagi yang terdekat ya, seperti di Malaysia, itu warga negara kita yang tidak terdokumentasikan juga banyak berdasarkan pemutakhiran data pemilih. Nah, untuk memastikan khusus untuk keperluan pemilu ya, nama-nama sebagaimana diminta oleh saksi dari pasangan calon tadi dan juga saksi dari partai politik baik Gerindra maupun